Kalau dia menisbatkan masalah dhonni, masalah yang diperdebatkan, dinisbatkan kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia menisbatkan sesuatu yang kebenarannya tidak pasti kepada Al-Quran, kepada Allah dan kepada Rasul. Untung-untung kalau dia benar, tapi kalau istihadnya ternyata keliru, berarti dia menisbatkan kekeliruan kepada Allah, kepada Rasul. Jahat apa enggak itu? Itu zalim. Sepakat soal itu. Tapi dhonni adalah teks yang tidak punya makna satu. Maknanya bisa berbilang, atau kalaupun maknanya satu, teks ini ternyata diperselisihkan oleh teks yang lain. Jadi ada satu teks syariat, teks hadis atau ayat, itu bersinggungan dengan ayat yang lain. Maka itu kita sebut dengan sebab-sebab kenapa teks menjadi dhonni. Salah satunya yang pertama, kalimat tersebut punya makna lebih dari satu. Itu yang membuat teks syariat menjadi dhonni, dan orang boleh berbeda. Karena boleh berbeda, ijtihad ulama diperlukan. Karena ijtihad ulama diperlukan, maka hasil syariatnya, hasil hukumnya pun bisa berbeda. Yang ini yang kemudian kita sebut dengan istilah mazhab itu. Gitu. Kalau tadi kewajiban sholat, menjaga jiwa, itu syariat yang mewajibkan, bukan mazhab fulan. Riba haram, syariat yang mengharamkan. Berzina haram, syariat yang mengharamkan. Jadi nggak bisa kita bilang mazhab fulan mengharamkan zina. Enggak. Yang mengharamkan zina itu ya syariat. Mazhab fikih itu ranahnya bukan pada qat'iyat. Qat'iyat itu syariat. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i mencuri itu haram. Mencuri itu haram menurut syariat, bukan mazhab Syafi'i dong, karena itu sifatnya qat'i. Tapi kalau dalam masalah menyentuh lawan jenis setelah berwudu membatalkan wudu menurut Syafi'i, itu karena itu masalah dhonni. Karena masalah dhonni maka butuh ijtihad. Karena butuh ijtihad, begitu maka hasilnya dinisbatkan bukan kepada syariat, tapi kepada mazhab atau kepada ulama yang melakukan ijtihad itu. Kira-kira paham nggak? Maka dalam masalah dhonniyat, orang tidak boleh menisbatkan hasil ijtihadnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham nggak kira-kira nih? Menurut Al-Quran dan Sunnah, menyentuh lawan jenis setelah berwudu membatalkan wudu. Nggak boleh. Nggak boleh bilang begitu. Kenapa? Karena menyentuh lawan jenis batal atau tidak itu perkara dhonni. Teks syariatnya tidak pasti menunjukkan seperti itu. Butuh ijtihad. Karena itu ijtihad, itu hasil dari otak orang yang ijtihad, manusia. Maka jangan dinisbatkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia menisbatkan masalah dhonni, masalah yang diperdebatkan, dinisbatkan kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti dia menisbatkan sesuatu yang kebenarannya tidak pasti kepada Al-Quran, kepada Allah dan kepada Rasul. Untung-untung kalau dia benar. Tapi kalau ijtihadnya ternyata keliru, berarti dia menisbatkan kekeliruan kepada Allah, kepada Rasul. Jahat apa enggak itu? Itu zalim. Paham enggak? Makanya ulama kalau habis ijtihad dia bilang wallahu a'lam. Ini pendapat ijtihadku mengarahkan aku bahwa masalah ini hukumnya A, gitu. Kalau ini benar ini dari Allah, kalau ini salah itu dari aku sendiri. Kan begitu. Ulama sering mengatakan pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Karena ini masalah yang teks syariat pun tidak bisa memastikan, bukan tidak bisa memastikan, tidak memberikan makna yang pasti, maka butuh ijtihad. Saya ijtihad karena saya termasuk orang yang diberikan keterbukaan otak oleh Allah. Ulama-ulama mazhab itu saya berijtihad A, B, D dan seterusnya, akhirnya hukumnya adalah haram, hukumnya sunnah, hukumnya mubah menurut mazhab saya, yang bisa jadi salah oleh orang lain. Nisbat pendapatnya tuh ke dirinya sendiri, jangan disematkan kepada
kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seakan-akan pendapat dia itu Al-Quran dan Sunnah, padahal itu bukan pendapat Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah nggak pernah memastikan itu karena bukan qat'iyah. Itu ijtihad dia begitu. Maka tidak elok itu, dan saya bisa bilang tidak beradab orang yang menisbatkan perkara ijtihad, perkara dhonni kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh menisbatkan kepada Allah sesuatu yang masih, kalau bahasa kita masih 50-50 kan, masih 50-50, benar apa enggaknya kan Allah yang punya urusan. Loh nanti di akhirat Ustaz, itu yang benar siapa? Yang benar ya Allah yang menentukan nanti. Cuman di sini di dunia ulama dapat perintah dari Allah, itu teks-teks yang masih membingungkan, ijtihad, jelasin, itu kewajibannya. Kewajibannya membuat dia beristihad, istihadnya mengantarkan kepada hukum A, itu ibadah. Makanya ada istilah orang kalau istihad itu benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat satu pahala. Nggak ada yang salah begitu. Karena memang kebenaran dalam masalah dhonniyat sifatnya satu memang, tapi la yata'ayyan bahasanya itu. Kebenaran dalam masalah dhonni itu tetap satu, kebenaran nggak mungkin berbilang. Tapi yang satu itu la yata'ayyan, tidak tahu kita di mana tempatnya. Di ijtihadnya mazhab A, apa di ijtihadnya mazhab B, apa di ijtihadnya mazhab C. Maka karena kita tidak tahu kebenaran ada di mazhab yang mana, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah dhonni itu. Paham nggak? Yang bilang ada kunut nggak boleh mengingkari yang nggak kunut, yang nggak kunut nggak boleh mengingkari yang kunut, begitu. Yang maulid nggak boleh mengingkari yang tidak maulid, yang tidak maulid, karena kita nggak tahu kebenarannya ada pada siapa. Kita cuma disuruh ibadah, ibadahnya apa? Ijtihad. Yang paham ijtihad, ijtihad. Yang kagak paham ijtihad tinggal ngikutin orang yang paham ijtihad. Ya kita kagak paham, kita tinggal ngikutin mazhab fulan aja kan begitu. Karena ini masalah dhonniyat yang tidak ada kepastian kebenaran pada pihak tertentu, maka kita wajib saling menghormati, saling menghargai itu. Orang kalau paham ini kagak ada yang ribut-ribut nih. Dari awal dengan segala hormat. Sering orang menyampaikan bahwa semuanya tuh qat'i. Beginilah Al-Quran dan Sunnah. Jadi seakan-akan kalau orang beda sama dia jadi beda kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang menyelisih Al-Quran dan Sunnah kan neraka itu, kagak boleh. Kan iya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah kagak boleh itu, ujung-ujungnya bisa jadi kafir masuk neraka. Tapi kalau orang menisbatkan pendapatnya seakan-akan pendapat Al-Quran dan Sunnah, itu juga bahaya juga. Maka itu dalam masalah dhonni tidak boleh ada yang menisbatkan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira paham gak sampai sini? Gitu. Ini rada berat nih. Saya juga bingung nyari kata-kata yang enak apa. Tapi ya beginilah ulama kita. Maka